Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Saudara Maya Naomi, Jawange le jenenge. Maya Naomi ya. Kayak wong Hongkong, wong Jepang, Naomi ya. Supaya jadi Sabtu Wage tulang wangi disegani malu halus, saya harus melakukan tirakat yang seperti apa ya? Puasa weton juga kah? Saya mau memelihara lagi harimau peninggalan ayah saya supaya tidak berkeliaran terus seperti nggak punya tujuan, kasihan ya. Gini teman-teman ya, ketika energi spiritual Anda ini bangkit, maka otomatis ya tulang Anda wangi, ketik Anda pun juga akan wangi ya. Anda akan disegani ya. Jadi prinsipnya di situ. Soal tirakat bebas ya. Yang penting apa? Istiqomah ya. Anda misalkan ya mentirakati puasa weton, ya puasa weton ya. Atau Anda katakanlah puasa weton terlalu berat ya, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini kan enteng gitu. Itu bisa Anda tirakati. Ya sampai kapan? Ya selama-lamanya gitu ya. Atau Anda puasa Senin Kamis supaya rezeki ini lancar, Anda bisa pakai tirakat itu ya. Terus Anda kombinasikan dengan wirid ya. Misalkan wirid baca basmalah 786 kali ya bisa. Anda baca sholawat tibil kulub misalkan supaya gampang move on juga bisa ya. Seperti saya ini tirakatnya sholawat dalail khairat ya, sudah 8 tahun saya jalankan. Itu juga bisa ya. Jadi bebas, tirakat itu bebas. Anda meditasi juga bisa. Meditasi ya, sebelum tidur itu ya, Anda meditasi menenangkan pikiran, itu juga tirakat ya. Tapi yang menurut saya ya, pribadi ya, tirakat yang bagus itu puasa teman-teman ya. Tirakat ini kan harus ada tujuan ya. Tirakat itu harus ada tujuan awal. Misalkan Anda ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin beli ternak, ya, ingin beli sawah dan sebagainya. Itu ditirakati. Ya. Anda tidak usah mentirakati malu halus supaya disegani malu halus. Lo ngapain? Dengan sendirinya malu halus akan segan ketika Anda tirakat. Kuncinya ibadahnya harus Anda jalankan. Oh jadi tirakat tok ibadahnya ndak, ibadahnya bolong-bolong ya ndak ada gunane ya. Contoh misalkan ya, saya contohkan diri saya terkena sihir teluh santet ya, parah-parahnya 2017 itu parah-parahnya. Sihir teluh santet itu sudah masuk di dalam tubuh Anda mulai 2014 ya, 2013-14 itu masuknya di situ ya, melalui makanan, melalui minuman, pokoknya macam-macam ya, tidak sadar ya. 2017 meledak keluar kasus macam-macam. Terus saya tirakati, saya berobat kemana-mana tidak sembuh ya. Bukan niat saya berobat, tapi keluarga saya yang mengobati saya tidak mau dibawa ke sana, mana tidak mau ya, karena saya yakin bahwasanya masalah ini bermula dari saya sendirilah yang harus menyelesaikan. Tak jalani tirakat ya. Tirakat yang saya lakukan ya wirid tikir ya, semua keilmuan, ilmu hikmah, ilmu kejawen yang pernah saya pelajari ya. Awal-awal dulu itu tak pelajari teman-teman ya, jauh sebelumnya ya, saya simpan di memori otak saya gitu. Tidak di buku, di otak itu ya. Untungnya masih ya, ketika menjalani ya satu keilmuan ya, dapat 1 bulan muncul keilmuan kedua, muncul ketiga, terus buka seperti itu. Tirakat itu seperti itu. Akhirnya ya zikir wirid itu ya dari pagi sampai malam ya. Karena apa ya, sakit ya, pengangguran ya, wis macam-macam jenenge kena sihir. Lek wis meledak itu seperti itu, hancur total wis. Tak tambah ya puasa Nabi Daud setahun setengah ya, setahun setengah saya rasa masih kurang maksimal. Saya tak tambahi puasa dalail, puasa setahun full
Itu tirakat itu seperti itu. Ya, sambil baca sholawat dalail khairat sak kitab. Ya, 1 minggu harus selesai. Hari Senin sholawatnya sendiri, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini hari ini saya belum baca ya. Hizib hari Selasa belum baca. Ya biasanya saya baca itu habis maghrib ya. Habis maghrib itu saya baca. Bebas waktunya bebas. Yang penting baca setiap hari. Nggak kerasa teman-teman ya. Sudah 8 tahun, tak hitung-hitung loh, sudah 8 tahun, nggak kerasa. Pokoknya seperti itu ya. 4 tahun ya, saya jalani tirakat itu. Tirakat itu seperti itu. Kita tidak perlu mengharapkan tulang kita wangi, ketika kita wangi. Ya. Kita bisa menjalankan seperti itu sudah anugerah Tuhan itu. Tak pikir-pikir seperti itu. Ya kita bisa tirakat ya sampai bertahun-tahun ya. Itu kan anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa gitu. Semua orang bisa membaca. Tapi semua orang tidak bisa ya. Tidak semua orang bisa konsisten gitu, istiqomah gitu. Ya, kalau tidak memiliki semangat yang kuat, tidak memiliki niat yang kuat. Nah, soal nanti getih wangi, balung wangi itu akan datang dengan sendirinya. Loh ini saya buktikan ya. Saya manggil ya. Tak coba memang. Saya manggil katakanlah sing bau rekso gitu ya. Sing bau rekso kumitir ya. Tahu kumitir Banyuwangi gitu. Layang seto layang kumitir. Jadi ini layang seto layang kumitir. Coba Anda telusuri. Layang seto layang kumitir itu patihnya apa ya? Tamar Wulan lek tidak salah. Ya. Penguasa di sana Banyuwangi. Tak celuk teko teman-teman. Ya. Kebetulan waktu itu saya punya teman ya, anak Banyuwangi ya. Ketika saya telepon itu saya merasakan anak ini tidak beres gitu loh ya. Terus saya diagnosis ya, kamu mengalami ini ya, mengalami semua. Terus tak terawang ya, ternyata apa? Ono genderune gitu. Wis genderune ya sedek kuno ya, alas Purwa kuno. Terus saya mikir, waktu itu saya enggak bisa kayak gitu, enggak iso. Tapi saya sudah tirakat ya, sudah 4 tahun itu sudah saya jalani. Tiba-tiba terlintas ya. Nama layang seto, layang kumitir. Tak coba, tak panggil, teko teman-teman. Coba bayangkan teko ya. Jadi kembar, layang seto, layang kumitir itu kembar. Siji ireng, siji kuning gitu ya. Pakaiannya kayak siji kayak Gatot Kaca. Siji kuning ya. Pakaian patih gitu. Teko luru-luru nih. Aku ya kaget. Terus aku ngomong ya opo. Ya, waktu itu ya. Nah, saya bilang gini, iki ono ya di daerahmu sana ya, daerah Banyuwangi ya, Wongsorejo ya. Anak ini ditutup jodohnya. Saya enggak tahu ya, pokoknya ditutup jodohnya ambek gendruwo iki. Gendruwo iki pasti anak buahmu gitu loh ya. Mau tak delok itu teko Alas Purwa kan. Apa aku sing nyingkirno, apa awakmu sing nyingkirno? Kasarane ngono. Komunikasi ini komunikasi batin ya. Sudah saya saja yang menyingkirkan. Ndak usah sampean jaringan. Oh ya wis ndang ilang ngono wis. Kayak gitu. Lah, waktu itu saya seneng ya, uji coba kayak gitu tuh, ngetes itu seneng saya. Nah, saya simpulkan bahwasanya walaupun kita tidak mempelajari keilmuan apapun ya, ibaratnya tidak memiliki tujuan untuk keilmuan ya, seperti kulhu geni, kulhu sungsang ya, apapun itu ya, tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kita menjalani tirakat laku, maka energi spiritual kita akan terbentuk. Artinya energi kita ini bisa digunakan di dalam dunia makhluk halus ya. Ya seperti itu yang saya praktekkan itu. Ini tidak sekali 2 kali ya, berkali-kali gitu ya. Bukan layang seto layang kumitir tok ya. Yang lain pun juga sama. Ya. Nah, itulah teman-teman ya. Sekedar informasi ya. Jadi kita tidak usah berharap balung wangi, getih wangi ya.
Nggak usah berharap baleng wangi keting wangi. Kita jalani tirakat, maka akan muncul dengan sendirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.